Baik. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Setiap bulan kita ketemu satu kali ya, dan kita membahas buku-buku yang menarik. Nah, tentunya saya juga menerima masukan ya, beberapa dari Pak Kemal juga ya tentang buku-buku yang bagus. Tentunya kita akan coba lihat ya, apakah ini bisa kita kita bawa ya ke ruang ini. Tetapi anyway, terima kasih atas inputannya, dan ini adalah satu buku yang menarik karena di era disrupsi, sekarang penelitian-penelitian berkaitan dengan bagaimana meningkatkan kinerja people ini di dalam organisasi menjadi sangat penting. Oleh karena apa? Karena sekarang tenaga ahli di bidang digital atau digital transformations pada umumnya itu mengalami bottleneck. Ya, jadi kita tahu bahwa sekarang untuk mencari kepala divisi digital marketing aja setengah mati di Indonesia. Gitu. Jadi nggak usah bicara tentang programmers atau coders gitu ya, itu lebih langka lagi begitu. Nyari kepala divisi atau cari manajer digital marketing itu setengah mati, susah banget. Makanya kita harus mulai dari sekarang scanning, kalau dapat kita lihat apakah dia bisa jadi superstar kita. Kalau bisa jadi superstar, kita harus bisa mempertahankannya. Nah, Jack Altman ini karena dia adalah people strategist untuk rekan-rekan unicorn, jadi dia juga akhirnya menyadari gitu ya bahwa proses ya di dalam mencari the right person, kemudian bagaimana kita mempertahankannya dan bagaimana kita membuat mereka grooming ya di organisasi dan bisa win-win ya dengan organisasi itu unik dan perlu rethinking ya terhadap proses-prosesnya. Jadi background-nya itu di dalam bukunya ini dia mengatakan bahwa perusahaan di dunia ini sekarang ngadepin COVID-19 gitu. Dan banyak yang kemudian mulai lebih reform ya di dalam pendekatan sales dan strategi, tapi banyak yang kemudian mengabaikan people strateginya begitu. Jadi ini background waktu dia nulis buku ini gitu ya. Dan dalam proses itu kemudian dia melihat bahwa pertanyaan yang penting sebenarnya di era-era nanti setelah pandemi ini adalah bagaimana sih kita bisa mempertahankan atau bisa membuat budaya perusahaan itu fit ya dengan kondisi-kondisi after pandemic gitu ya. Karena kenapa? Karena 1,5 tahun belakangan memang pandemi ini breakdown ya. Jadi dia membuat budaya lama itu menjadi question mark gitu. Kenapa? Karena tiba-tiba ada kontekstualisasi ke online gitu ya. Jadi ada online offline dan sehingga menyebabkan budaya menjadi irrelevant ya. Jadi ada beberapa jenis kind of budaya yang menjadi irrelevant, sorry. Jadi ini pertanyaannya yang diajukan oleh Jack Altman ya. Jadi dia mengatakan, do tough times break your culture down or do they catalyze increased strength and solidarity? And how you can intentionally build a culture that helps your company stand out ya. Jadi stand up when others might fall down. Jadi kita tahu bahwa penelitian dari Jim Collins misalnya mengatakan bahwa Fortune 500 selama 100, 200, 300 tahun begitu ya, itu menghadapi naik turun bukan oleh karena kondisi ekonomi saja, bukan karena kondisi-kondisi eksternal, tetapi terlebih kepada kondisi-kondisi internal. Makanya kalau rekan membaca penelitian terbaru dari Jim Collins yang dia bukukan di dalam buku ya berjudul How Mighty Falls, dia mengatakan bahwa yang menyebabkan perusahaan-perusahaan besar falls atau kemudian bangkrut gitu ya, oleh karena tadi pemimpin-pemimpinnya jadi arogan, pemimpin-pemimpinnya tidak lagi mau memperhatikan kontekstualisasi ya daripada perubahan yang terjadi gitu. Nah, jadi perubahan-perubahan konteks seperti ini rupanya menjadi perhatian ya dari banyak peneliti-peneliti terbaru ya akhir-akhir ini, termasuk Jack Altman. Nah, ini question-nya seperti itu. Nah, jadi dia memulai dengan sebuah pernyataan begini, what is culture gitu ya. Jadi dia membuat satu pernyataan,
atau satu dugaan gitu ya. Culture itu yang baru tuh kayak apa sih? Nah, jadi kemudian dia melihat bahwa bagi dia culture itu adalah kumpulan dari ya ribuan gitu, ribuan interaksi norma gitu ya, dan kemudian tingkah laku di dalam organisasi tersebut. Jadi culture itu menurut Jack Altman adalah kendaraan, ya kendaraan di mana kita employees ini bisa attain katanya gitu, bisa mendapatkan atau meraih meaningful work experience. Nah, jadi saya menggarisbawahi kata Jack Altman berkaitan dengan meaningful. Jadi memang dalam konteks ini proses daripada culture ini ternyata walaupun kita menyadari ya bahwa culture itu kan terbentuk ya secara organik, tetapi ada juga pendekatan culture yang anorganik sebetulnya. Jadi kalau kita memperhatikan gaya-gaya pembentukan culture zaman dulu itu kan adalah top down ya kalau di organisasi. Jadi sang founder atau sang pemimpin ini punya mimpi, punya values yang kemudian dia ingin values itu diikuti gitu ya oleh staff-staffnya begitu ya, karyawan-karyawannya ini. Tetapi ada juga pendekatan yang anorganik. Jadi pendekatan anorganik adalah pembentukan yang sifatnya itu didesain begitu ya. Jadi didesain untuk kemudian menjadi apa yang kelompok itu mau begitu. Nah, sehingga meaningful ini menjadi salah satu kata kunci ya sebenarnya untuk meretain ya atau kemudian membentuk suatu budaya yang agile di dalam menghadapi situasi-situasi endless disruptions ya menurut istilah dari Profesor Barbara itu ya yang di Wharton itu ya. Jadi memang menurut Jack Altman culture itu ada triangle-nya, ada segitiganya. Jadi menurut dia segitiga ini yang perlu kita teliti ya, kita teliti dan kita jadikan semacam model anorganik gitu ya. Jadi model anorganiknya. Jadi dia mengatakan bahwa culture itu harus dibentuk gitu ya dengan memperhatikan 3 aspek ini yaitu purpose, community, and growth gitu ya. Kalau satu-satu dijelaskan begini, purpose itu apa sih? Simple dia bilang. Purpose itu simple, it give meanings to our lives. Tujuan itu memberikan makna kepada kehidupan kita gitu. It's a reason katanya gitu ya. We get out of bed every day. It's why we spend most of waking hours of our adult lives working and doing what we do. Jadi dia mengatakan bahwa perusahaan yang punya purpose dan purpose itu kemudian bisa diimplant ke organisasinya, itu akan membuat perusahaan itu lebih punya meaning gitu, punya makna di dalam bekerja gitu. Nah, makna dalam bekerja ini nanti dia kaitkan dengan motivasi. Ya, jadi dikaitkan dengan motivasi. Jadi orang-orang yang ada di dalam organisasi harus mengerti purpose of the organization. Makanya dulu kita sering dengar istilah visi misi ya. Jadi perusahaan banyak sekali bikin visi misi, kemudian berharap para karyawannya atau teman-teman di organisasi bisa ikut visi misi itu gitu. Tetapi menurut Jack Altman, visi misi itu bisa jadi tidak bermakna, nggak ada meaning-nya buat rekan-rekan yang lain. Itu hanya meaning dari si founders-nya gitu. Jadi ini meaning individual, jadi tidak komunal. Jadi dia mengatakan bahwa purpose itu harus komunal. Kemudian dia menyoroti tentang komunal ini, community, gitu ya. Jadi organisasi atau culture ini sebenarnya consist of small groups, dia bilang, consist of small group, teams, bahkan entire organizations, di mana karyawan-karyawan ini menemukan trust, strong communication, respect, equality, cooperation gitu. Jadi sense of community itu relevansinya kepada value itu, value. Jadi value organisasinya. Jadi dia mengatakan secara umum orang akan mencari organisasi yang bisa dipercaya. Ya, saya bisa menaruh rasa percaya terhadap organisasi tersebut. Baik cara kerja saya, kemudian bagaimana kontribusi saya, dan bagaimana kita bisa kemudian bisa mutual di situ. Kemudian strong communication, ya kita tahu bahwa komunikasi selalu menjadi isu masalah di perusahaan-perusahaan besar. Ya kalau dulu Tokopedia paling cuma punya
30-40 karyawan gitu ya, komunikasi mungkin lebih intens gitu. Tetapi begitu dia sampai 3.000, 5.000, nah ini komunikasinya kayak apa sih gitu menurut Jack Allman, ini penting juga. Kemudian yang berikutnya adalah respect, gitu ya, respect. Jadi rupanya generasi milenial, generasi-generasi baru ini dia mengharapkan rekan-rekan baby boomers-nya atau rekan-rekan generasi X-nya itu bisa juga pay respect to them gitu ya. Jadi tidak menganggap mereka muda, tetapi menganggap mereka itu expert ya di dalam bidangnya. Jadi respect itu penting. Kemudian isu-isu mengenai equality, kita tahu bahwa kaum wanita sekarang lebih banyak sekali bergerak ya untuk kemudian menuntut equality seperti itu ya. Jadi ada banyak sekali penelitian berkaitan dengan gender equality ini, mungkin Ibu Kindi yang lebih lebih paham ini. Dan yang berikutnya adalah cooperations ya, berkaitan dengan kerjasama. Nah, ini sense of community ini penting menurut Jack Allman, itu beautiful gitu ya, karena itu create sense of belonging. Jadi ini bicara mengenai satu kesatuan gitu. Jadi komunal culture yang kemudian terbentuk di dalam komunal itu atau community itu akan membentuk sense of belonging. Dan itu akan elevate ya their performance karena ada motivasinya gitu. Ya, dan yang lebih terpenting adalah dedikasi. Jadi ini kata-kata yang sangat 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 kita kenal nih kalau rekan-rekan generasi X ya dan baby boomers, kita kenal nih ya istilah-istilah dedikasi. Tapi kalau bicara kepada konteks-konteks masa kini dan masa depan, dedikasi ini akan menjadi sesuatu yang sangat spesial sebetulnya. Oleh karena apa? Karena kita tahu bahwa kesempatan kerja juga di bidang-bidang ilmu tertentu begitu ya, atau disiplin ilmu tertentu itu rupanya punya banyak sekali peluang dan memberikan kesempatan begitu bagi rekan-rekan itu untuk kemudian jump in, untuk on board ya dengan berbagai perusahaan. Jadi saya barusan kira-kira 2 bulan lalu berbicara dengan salah satu rekan yang mendirikan freelancer ya, jadi dia mendirikan komunitas freelancer begitu. Dan saya katakan bagaimana prospek daripada freelancer di masa depan. Dan dia mengatakan bahwa freelancer itu menjadi sangat prospektif karena kenapa? Karena sekarang mereka bisa mendapatkan berbagai konteks dan problems yang challenging gitu ya. Tidak hanya pada satu perusahaan, tetapi dari beberapa perusahaan sehingga mereka jadi makin kaya, makin cepat untuk mendapatkan tacit knowledge itu. Sehingga freelancer akan menjadi big issues ya di masa depan. Nah, ini tantangan buat perusahaan-perusahaan yang mapan ya. Kenapa? Karena banyak sekali rekan-rekan yang pinter-pinter malah akhirnya ingin jadi freelancer gitu ya. Karena dia merasa keahlian dia, kepintaran dia sayang kalau cuma didedikasikan kepada satu organisasi. Nah, mereka ingin juga mendedikasikannya kepada perusahaan-perusahaan lain. Nah, ini makanya kata dedikasi ini menjadi sangat cair kan gitu ya karena konteks itu. Kemudian yang ketiga adalah growth. Jadi menurut Jack Allman, culture itu salah satunya itu adalah growth. Bagaimana membantu employees itu untuk shape ya the future directions of their careers, gitu ya, agar mereka itu bisa fokus sama organisasi kita, gitu. Jadi dia tidak fokus kepada banyak organisasi, ya dengan harapan bahwa perusahaan bisa memberikan mereka pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu menurut Jack Allman adalah pursuit of improvement and progress, gitu ya, that core to the human experience. Jadi dia mengatakan bahwa culture itu harus memberikan pengalaman pertumbuhan, ya pengalaman pertumbuhan. Satu ladang, satu tanah yang subur di mana bibit itu bisa tumbuh kalau disiram terus dipupuk seperti itu dia akan menjadi benih dan kemudian akan bertumbuh menjadi pohon dan kemudian berbuah. Jadi konteks daripada culture itu menurut Jack Allman tiga ini aja gitu. Jadi dia purpose, community, and growth. Nah, kemudian saya bandingkan dengan tulisan-tulisan dari rekan-rekan dari academician misalnya di Harvard, kemudian di MIT dan macam-macam. Saya kali ini saya mengambil dari Harvard Business Review bahwa sebenarnya culture itu ada macam-macam styles ya. Jadi culture itu ada macam-macam styles. Nah, culture ini di dalam budaya-budaya tertentu begitu ya, itu atau di dalam area-area teritori geografi itu punya
punya keunikan masing-masing gitu ya. Jadi misalnya contoh penelitian dari Profesor Zheng dan Grossisberg ini, dia mengatakan bahwa eh, budaya itu di seluruh dunia itu cuma dibagi either flexibility atau stability atau independence dan interdependence. Jadi ini dia mengkaitkan dengan flexibility dan dependence sebetulnya. Nah ini cara para peneliti itu untuk melihat budaya-budaya perusahaan di seluruh dunia dalam konteks tentunya geografi. Nah misalnya contoh di dalam rankingnya misalnya gitu ya dalam penelitian ini ada satu peneliti bernama Spencer Stewart ini, dia melakukan penelitian dan kemudian menemukan bahwa values ya yang utama ya di era-era baru ini adalah berkaitan dengan misalnya dengan caring gitu. Ya caring. Jadi nomor satu tuh caring katanya. Kita di dalam organisasi harus bisa saling memperhatikan gitu ya. Organisasi itu harus mutual di dalam caring. Kemudian results, ya, jadi nomor 2 itu hasil-hasilnya. Nomor 3 itu purpose, dan seterusnya. Jadi yang namanya enjoyment, authority gitu ya, itu mulai menjadi less important ya di dalam culture styles. Justru yang menjadi the most important yang sudah emerging gitu ya di dalam values itu adalah caring, result, dan purpose ini. Nah, termasuk learning di situ. Jadi kemudian dia kemudian Stewart ini menggambarkan ya teritori atau geografi misalnya. Jadi dia melihat misalnya seperti ini. Afrika, Asia, dan Australia itu rupanya caring itu luar biasa penting. Nah, sehingga kita boleh mengatakan kalau dari hasil penelitian tadi gitu ya nomor satu itu adalah caring, maka no wonder banyak perusahaan-perusahaan di seluruh dunia larinya ke Afrika, ke Asia, ke Australia gitu ya, ke region-region ini. Kenapa? Karena talent ini ingin mendapatkan aspek-aspek atau values yang bagi dia itu justru lebih penting daripada sekedar enjoyment, ya kan, authority, order. Mereka tidak sedang dalam konteks mencari mencari status otoritas begitu. Mereka sedang mencari satu komunitas yang bisa saling membantu, saling kolaborit lah istilahnya begitu. Nah, sehingga kalau kita melihat dari konteks ini, maka wilayah Afrika, Asia, dan Australia, New Zealand ini ternyata adalah area-area yang disenangi, ya kan? Makanya kenapa waktu pandemi ini sedang berlangsung banyak sekali pendiri-pendiri pendiri-pendiri OTT ya, over the top kayak Google segala macam, malah larinya ke New Zealand gitu ya, malah larinya ke Australia nyari kewarganegaraan seperti itu. Oleh karena apa? Karena mereka mendapatkan nuansa caring itu, gitu ya. Jadi mendapatkan nuansa caring itu. Dan tapi kalau kita lihat kembali gitu ya, kita lihat kembali selain daripada konteks caring gitu ya, ternyata purpose juga menjadi very very important, termasuk results di situ ya, termasuk results. Nah, jadi peneliti-peneliti kemudian menjelaskan gitu ya, apa yang dimaksud dengan purpose, community, dan kemudian growth gitu ya. Jadi ini adalah tambahan dari tulisan-tulisan dari profesor-profesor yang saya ambil untuk mencoba untuk melihat dimensinya Jack Altman ya, ketika dia menulis buku ini. Jadi key points-nya adalah menurut Jack Altman adalah employees itu ingin bekerja lebih daripada sekedar dapat paycheck. Jadi gaji itu atau dapat income itu sesuatu, tetapi bukan yang terutama gitu ya. Karena mereka lebih mencari experience sebenarnya. Dan kita tahu bahwa keahlian-keahlian baru ini langka banget ya. Dengan sekalian nyari rekan data engineer atau data analytics engineer aja susah sekali hari ini. Saya kemarin ketemu dengan rekan-rekan dari artificial intelligence saja, mereka saya bilang mereka terpaksa harus outsource ya kan ke India, ke China. Bahkan Singapura aja sudah memberi visa khusus ya kepada rekan-rekan India dan China itu untuk masuk ke Singapura untuk mengisi kekosongan itu ya daripada skill-skill baru ini. Nah, jadi mereka tidak mau cari sekedar paycheck karena paycheck itu bagi mereka very easy ya karena mereka langka, jadi akhirnya
mereka pasti akan dibayar above average begitu, sehingga bagi dia itu sesuatu yang normal saja gitu. Nah, sekarang mereka mencari value sebenarnya. Nah, companies kalau kalau peranan dari perusahaan itu adalah bagaimana attracting this talent sebenarnya gitu ya. Jadi bagaimana meng-attract talents ini? Caranya adalah harus dengan articulate clear purpose gitu ya, sehingga si calon employee ini bisa finding meaning sebenarnya, bisa menemukan meaning dan cocok gitu dengan meaning-nya mereka. Jadi mereka sebenarnya lagi cocok-cocokan ya secara values begitu maksudnya Jack Altman ini. Nah, jadi community itu penting banget ya di dalam dalam konteks ini. Makanya kenapa kalau kita perhatikan kenapa isu-isu mengenai diversity dan equality menjadi sangat sangat mendunia hari ini. Kemarin waktu saya di mobil dalam perjalanan itu ya, saya mendengar podcast ya daripada misalnya dari Chicago ya, kemudian saya dengerin podcast dari MIT, saya dengerin podcast dari INSEAD misalnya seperti itu ya. Mereka kebanyakan hari ini ngomongin tentang kalau konteks people ya, bicara mengenai diversity and agility, diversity dan equality gitu ya. Jadi kenapa kasus-kasus gender itu sangat penting sekali. Kemudian diversity gitu ya, berapa persen dari benua Afrika, berapa persen dari Eropa, berapa persen dari China, berapa persen dari Amerika, berapa persen dari Australia gitu ya. Itu akan menjadi kunci menurut Jack Altman untuk meningkatkan productivity dan juga retention. Jadi fostering a sense of belonging gitu ya. Community itu adalah cara kita bisa motivate ya daripada tim ini ya orang-orang kita ini untuk kemudian do their performance gitu ya, do their performance itu well. Dan yang ketiga adalah helping employees shape the future direction of their career, ya kan? Jadi bukan sekedar ngomongin tentang kesuksesan perusahaan. Jadi bukan sekedar bilang bahwa kamu kerja untuk membuat perusahaan ini sukses, tapi kamu kerja ke saya karena saya juga ingin kamu sukses, gitu ya, kira-kira gitu. Jadi investing di dalam employee development, gitu ya, doesn't just mean that employees are likely to stick around for longer. Ya, jadi mengatakan kalau kita mendevelop staff kita ini, anggota kita ini kita develop untuk kepentingan perusahaan, dia belum tentu akan stay longer. Ya, tetapi sebenarnya kita harus bisa create atau investing kepada apa yang mereka inginkan sebenarnya di dalam proses karir itu gitu. Jadi apa yang mereka kejar sebenarnya di dalam karir itu. Itu yang sebenarnya yang menurut dia itu kompleks dan kreatif gitu ya. Jadi Jack Altman mengatakan kompleks dan kreatif. Nah, kemudian di dalam konteks ini dia mencoba untuk meneliti dari awal proses sampai kemudian nanti kita akan masuk ke dalam konteks yang disebut dengan measurement gitu ya. Pertama dia mengatakan hiring for culture and performance. Ini di dalam bab pertamanya itu dia mengatakan bahwa yang terpenting adalah melihat daripada company's value. Jadi when competition for top talent is high, dia mengatakan the bedrock principles that undergird an organization can help it differentiate itself. Jadi dia mengatakan principles atau values itu kalau itu matching ya dengan dunia dengan talent dengan talent pool itu akan melampaui yang kompetisi di dalam masalah tadi gaji, kompensasi dan macam-macam. Karena orang-orang ini sebenarnya mereka mencari yang pantas-pantas saja sih, gitu ya, cari pantas-pantas saja. Tetapi yang paling penting bagi mereka adalah mereka ingin mendapatkan kecocokan di dalam values, gitu ya. Nah ini yang membuat menurut Jack Altman dari pengalaman dia menangani perusahaan-perusahaan unicorn dekakorn, dia mengatakan bahwa itu yang mendifferentiate kenapa Spotify misalnya atau kemudian Google atau kemudian perusahaan-perusahaan seperti Uber, gitu ya, Grab dan macam-macam itu bisa dengan sendirinya dapetin talent pool gitu ya. Jadi mereka nggak nyari, mereka bahkan dicari gitu ya. Tentu memang ada faktor dari employer branding ya, employer branding, tetapi menurut Jack Altman lebih dari itu sebenarnya. Yang mereka cari itu talent pool ini mencari values yang cocok gitu. Karena tidak semua perusahaan kelas dunia yang punya values yang cocok dengan dia. Gitu. Jadi dia berusaha mencari itu. Gitu. Nah, jadi dia mengatakan bahwa
kalau menghadapi situasi bisnis landscape yang terus bergerak gitu ya, yang terus dinamis seperti ini, company values ini bisa jadi blueprint ya untuk navigating difficult times gitu ya, dan bisa creating share sense gitu ya, share sense of purpose. Jadi suatu sense of purpose yang bisa bareng-bareng dikerjakan begitu. Nah, jadi dia mengatakan values itu kayak beacon gitu ya. Jadi serve as a beacon ya. Jadi beacon ini kan kayak apa? Kayak kalau kita di mercusuar itu ada lampu kedap-kedip gitu ya, beacon itu. Jadi values ini dia mengatakan kayak beacon ya, sehingga prospektif employees di luar sana itu bisa tertarik gitu dengan beacon-nya kalian ini. Jadi dengan values-nya kalian ini. Nah, dia kemudian memberikan contoh ya, Lattice itu ada values itu ada 4 ini dia katakan. Jadi Lattice itu ada 4 values, ada empathy, effort, growth, sama customer obsessions. Dia mengatakan di dalam organisasi Lattice dia mencari orang-orang yang mau berempati gitu ya, mau merasakan satu dengan yang lain. Dia juga nyari prospektif employees yang mau kerja sama dia gitu. Jadi kerja bareng gitu. Ayo kita effort bareng-bareng. Dia juga mau bersanding dengan employees yang mau grow together gitu. Jadi dia tidak akan mencari employees yang ingin kerja sama Lattice hanya sekedar untuk mendapatkan ilmunya, dapetin pengalaman atau segala macam. Dia nggak tertarik. Dia justru tertarik kepada employees yang mau menganggap Lattice ini adalah kendaraan yang ideal untuk bertumbuh begitu. Jadi dia selalu akan mencari jenis employees yang seperti itu. Dan yang keempat adalah customer obsessions. Jadi dia mencari jenis employees yang really obsessed ya untuk serving their customer gitu. Jadi benar-benar ingin meningkatkan capability dia itu semata-mata adalah untuk melayani pelanggan itu. Nah, ini contoh values yang dia sebut beacon itu ya gitu. Jadi jadi dia kemudian memberikan tips gitu ya. 3 tips for writing company's values. Jadi dia memberi tips kepada kita bagaimana sih buat values gitu ya. Jadi bagaimana membuat values. Pertama adalah dia mengatakan ini, libatkan employees di dalam membuat values itu. Jadi dia mengatakan values ini harus milik bersama, jangan punyanya founder, jangan punyanya owner, jangan punyanya di root gitu. Ini punya kita semua gitu. Nah, ini kalau rekan-rekan sering berada dalam konteks project-project rebranding gitu ya, ini atau branding gitu misalnya. Branding project itu rata-rata kayak gini. Jadi kita melibatkan employees itu ya part of the process agar mereka bisa memberikan kontribusi ya terhadap values yang disebut dengan values bersama ini. Kemudian be original gitu ya. Be original, tetapi juga stay authentic. Artinya bahwa kalau rekan-rekan perhatikan Lattice punya values gitu ya, dia mengatakan saya empathy. Empathy itu barangkali biasa saja gitu ya, semua orang juga akan bilang saya empathy gitu. Tapi dia mengatakan itu original ya gitu, original dan otentik gitu. Jadi itu adalah memang yang dimaui oleh employees atau insan daripada Lattice ini. Dia mengatakan bahwa insan-insan yang ada di Lattice ini ingin banget punya community yang bisa saling merasakan begitu. Jadi ini dia mengatakan ini original banget gitu bagi dia gitu dan otentik gitu. Dan yang ketiga adalah don't be afraid to iterate and make changes. Jadi mengatakan kalau kemudian values itu sudah dibuat dan diterapkan, ternyata ada something wrong dengan values itu, jangan segan-segan untuk merubahnya gitu. Ya, jangan segan-segan untuk segera untuk kemudian mereview dan merubahnya. Nah, jadi key points ya yang kemudian dia ungkapkan di dalam bukunya itu, dia mengatakan bahwa dalam mencari employees ya, jadi dia bicara hiring kan, bagaimana mencari employees, prospektif employees ini, dia mengatakan dia selalu mulai dari apa itu Lattice ini. Kemudian dia juga jelaskan tentang rules-nya. Nah, di sini saya menggarisbawahi, saya ada satu, kalau rekan-rekan lihat kalimat ini ada yang saya hitamkan, kemudian saya bikin garis miring itu italics gitu ya. Everything is your problem gitu. You care about why you are building something, not just what you are building. Nah, menurut Jack Altman, ini adalah values daripada organisasi Lattice. Jadi dia mengatakan, ini kamu harus ngerti
ya kan semua yang ada ya di dalam proses itu adalah concern kita bersama. Jadi proses yang lambat itu concern kita bersama, bukan kemudian saling menyalahkan fungsi, tetapi yuk bareng-bareng yuk pecahkan masalah keterlambatan, masalah tentang bottleneck, masalah tentang tidak agile misalnya di dalam organisasi. Jadi everything is your problem. Walaupun kamu ada rules, misalnya rule kamu adalah product engineer, ya atau Anda product designers gitu ya. Yes, kamu ada job functions, ada job descriptions, tetapi job function dan deskripsi itu bukan silo, ya bukan hanya silo, tetapi itulah bagian dari satu entitas organisasi yang besar, yang bergerak, yang lincah gitu. Sehingga dia mengatakan kalau ada di dalam bagian dari organisasi di luar daripada silomu atau function itu terjadi sesuatu, kita harus menganggap itu adalah our problems. Jadi ini bukan your problems. Kan sehingga dia mengatakan everything is your problems gitu ya. Jadi dia mengatakan semua insan di dalam lattice harus bisa memperhatikan tentang problem tersebut begitu dan kemudian mencari jalan keluar. Ini key points yang diberikan oleh Jack Altman dalam konteks hiring tersebut. Makanya kenapa dia mengatakan key points dalam interview itu bukan interview yang sifatnya cuma yes no, tetapi dia mengatakan coba tanya sesuatu yang lebih open ended gitu ya. Jadi kita harus bertanya ya kepada calon employees ini sesuatu yang beyond job desk begitu ya. Sesuatu pertanyaan yang sifatnya itu adalah untuk mencari fit gitu, mencari fit. Ya, jadi tidak hanya memperhatikan tacit knowledge-nya di dalam pekerjaan itu, tetapi juga mencari fit and proper-nya begitu. Ya, jadi daripada kemudian membanding-bandingkan misalnya antara value saya di organisasi dengan orang itu, dia mengatakan lebih baik kita tanya saja gitu ya, apa sih value daripada employees tersebut. Dan dari sana kemudian kita bisa mengetahui bahwa value itu bisa ngepas nggak dengan value kita. Kan kadang-kadang belum tentu value-nya sama, tetapi ada konteks-konteks yang kemudian kita menganggap bisa di-bridging, ya bisa di-bridge gitu ya. Jadi antara values organisasi dan values-nya employees ini walaupun tidak sama, tetapi masih bisa di-bridging. Jadi ada harapan untuk di-bridge gitu. Nah, sehingga ini bisa kemudian menjadi salah satu entry points ya untuk kemudian melanjutkan proses-proses interview selanjutnya. Jadi dia mengatakan kalau misalnya di dalam konteks itu dalam pembicaraan itu kemudian values ya daripada si employees tidak adalah berkaitan dengan misalnya dengan konteks-konteks ownership misalnya begitu ya, maka kita harus bertanya kepada si calon employees itu bagaimana kamu melihat ownership daripada project misalnya seperti itu, dan minta mereka untuk menjelaskan gitu ya, menjelaskan lebih lebih konkret gitu ya, bagaimana dia bisa mengejawantahkan gitu ya, jadi mengejawantahkan values itu ke dalam pekerjaannya. Ya, jadi saling mencocok-cocokkan itu juga dilakukan, tetapi terlebih daripada itu adalah bagaimana kemudian kita melihat kekayaan values daripada si calon employees tersebut agar kita bisa membuat jembatannya begitu. Jadi key points-nya adalah values itu adalah satu aspirational code dia mengatakan itu. Jadi ini adalah salah satu building blocks daripada value. Dan value itu harus punya power to shape ya the employees experience gitu ya, dan employer brand gitu ya. Jadi values itu harus bisa dijadikan satu pedoman ya untuk shaping experience itu, termasuk juga kekuatan daripada atau employer brand ya daripada perusahaan Anda. Jadi kalau Kandora misalnya Ibu Arni ingin employees-nya itu staff-staff ini bisa meningkatkan meningkatkan daya tarik ya terhadap talent-talent yang ada di luar sana begitu. Maka values ini harus sama-sama dikembangkan maksudnya gitu ya. Jadi dijadikan satu experience gitu.
Nah, yang ketiga adalah company should use their values in hiring process, not to identify candidates ya who would fit into the culture, but to identify. Jadi jadi ketika hiring proses terjadi, kita menggunakan values kita itu untuk identifikasi sebenarnya. Jadi bukan maksa-maksain sih, bukan to di-fit-fit begitu, bukan. Tetapi untuk mendapatkan indikasi ya bahwa ini calon karyawan ini adalah calon yang baik untuk kita gitu. Nah, yang bab kedua itu adalah berkaitan dengan performance ya. Jadi setelah hiring proses, dia juga membahas tentang performance dan feedback. Ini adalah cara dia untuk mendevelop ya daripada organisasi tersebut. Jadi dia mengatakan bahwa continuous feedback itu tidak boleh terlalu banyak surprises-nya gitu. Jadi tidak boleh terlalu terburu-buru, tidak boleh terlalu misterius misal gitu ya. Jadi jangan sampai bikin banyak surprises gitu. Jadi continuous feedback itu harus terukur, harus open gitu ya, harus diumumkan. Begini loh prosesnya dan ini yang saya akan ukur. Silakan ikuti gitu ya. Nanti kita bareng-bareng melakukan feedback gitu ya. Jadi dia tidak berharap perusahaan-perusahaan itu ketika dia memberikan feedback itu dengan apa ya, dengan misterius atau dengan apa istilahnya dengan bukan dengan desain begitu. Jadi benar dia berharap ada desainnya di situ. Nah, dia kemudian membahas mengenai goal setting proses. Kita tahu bahwa ada konteks-konteks ya SMART misalnya begitu ya. Apa specific, measurable, attainable gitu ya. Result, kemudian ada timetable-nya ya. Jadi ada time goals-nya begitu. Nah, tetapi di sini dia juga menjelaskan tentang bagaimana kita bisa mengkomunikasikan ya kepada si employee tersebut ya mengenai apa yang akan kita jadikan sebagai goal dan bagaimana kita track progress-nya. Bagaimana kita define agar si employees tersebut bisa meet career development milestones-nya. Kemudian bisa show how different initiative are connected to one another. Ini konteks daripada everything is our problems gitu ya. Dan kemudian give employees directions while supporting their autonomy. Jadi dia mengatakan bahwa orang-orang pintar itu ya harus dikasih otonomi. Nah, sekali lagi rekan sekalian, nomor 5 ini adalah budaya yang sangat kental yang ditemukan di wilayah Eropa, Amerika ya, gitu. Karena dari penelitian Profesor Stewart tadi dia mengatakan bahwa berkaitan dengan otonomi seperti itu justru adalah area-area Eropa, Amerika begitu. Nah, kalau di Asia lebih kepada order katanya gitu ya, berkaitan dengan keteraturan, dengan authority gitu ya, dengan respect seperti itu ya, caring gitu. Nah, jadi memang nuansa Jack Altman karena dia di Amerika, maka dia juga nuansanya seperti ini. Jadi dia bilang give employees directions while supporting their autonomy. Nah, di dalam konteks ini dia juga sedikit bicara mengenai SMART. Saya tidak akan banyak terlalu cerita di sini karena rekan-rekan mungkin sudah lebih banyak exposure ya terhadap SMART ini. Tetapi dia juga bicara bagaimana SMART itu dihubungkan dengan OKR ini. Jadi dihubungkan dengan objektif dan key results. Nah, ini sesuatu yang selalu dikumandangkan oleh rekan-rekan startup ya dan kita tahu bahwa OKR ini adalah istilah yang diperkenalkan oleh Google sebenarnya. Ya, jadi ini adalah konteks di mana objektif itu adalah goals of the company atau goals daripada tim tersebut atau goals daripada employee kalau kita mau turunkan terus ya, kita cascading ke bawah gitu. Tetapi ada juga key results ya. Jadi ini concrete steps necessary to accomplish that goal. Jadi bagaimana kita bisa secara konkret cascading project-project itu menjadi task ya, menjadi pekerjaan yang di dalamnya ada responsible untuk kemudian kita capai goals tersebut. Nah, kemudian dia juga menjelaskan tentang OKR sebentar gitu ya. Ini saya pikir ini sesuatu yang perlu kita highlight juga ya karena karena tulisan ini adalah tulisan dari orang-orang startup sebenarnya. Pertama adalah identify high level company objective key results. Kedua, decide on a system ya. Jadi harus bikin sistem untuk organizing atau cascading project itu ya karena ada OKR itu. Kemudian collaborate ya kan, collaborate. Jadi dengan tempat teman-teman yang ada dengan objektif yang berbeda-beda ini goals-nya sama atau gitu ya OKR ini, maka kita perlu collaborate. Kemudian roll out OKRs to the entire company, managers work with individual contributors to draft employee OKRs, kemudian calibrate ya jadi melakukan kalibrasi gitu ya, dan present final OKRs company wide,
kemudian baru monitor. Jadi ini kayak gaya manajemen sih menurut saya. Menurut saya masih masih seperti manajemen style biasa gitu ya, PDCA, plan do check action atau plan coordinating to check action seperti itu. Jadi most likely like that, tapi pembahasannya lebih lebih case study menurut saya gitu ya. Jadi lebih lebih detail gitu. Nah, kemudian performance reviews itu juga berkaitan dengan big check up gitu ya. Jadi dia mengatakan bahwa key points-nya adalah bagaimana performance feedback itu should not come as a surprise. Jadi it should be consistent, continuous, free flowing. Goals itu adalah excellent foundations gitu untuk setting expectations. Jadi giving feedback, measuring performance. Jadi dengan adanya goals kita bisa objektif gitu ya, bisa setting expectations juga, bisa measuring gitu. Kemudian healthy feedback cultures itu involve routine communications. Jadi dia mengatakan bahwa performance appraisal setahun sekali, setahun 2 kali itu mungkin sudah tidak cukup. Jadi dia harus rutin ini bicara mengenai apa? Mengenai employee driven one-on-one meetings misalnya. Dan kemudian di dalam konteks meeting itu mungkin tiap bulan itu ada review ya terhadap performance mereka. Jadi mereka bisa tracking sebenarnya, bisa tracking baik sisi perusahaan bisa men-tracking, baik dari sisi employees juga bisa tracking gitu ya, baik dari sisi managers juga bisa tracking gitu ya. Jadi ini artinya saling validate sebenarnya. Jadi mereka saling memvalidasi gitu ya. Dan positive feedback itu goes a long way to retaining top performance. Jadi feedback yang positif itu menurut Jack Altman banyak suksesnya untuk meretain customer employee, sorry, meretain employee. Jadi meretain employees ini ternyata menggunakan feedback ini ampuh gitu ya. Jadi employees merasa termotivasi juga. Oh, saya kurang di sini, saya perlu melakukan hal ini, hal itu, sehingga akhirnya dia bisa bergerak begitu. Dan ini yang disebut dengan growth tadi ya. Jadi positive feedback ini juga salah satu esensi daripada growth ya, pertumbuhan itu. Nah, jadi kalau ada tough conversation misalnya, kalau terjadi pembicaraan-pembicaraan yang sulit, misalnya ketika terjadi performance feedback itu, ya dia mengatakan ya harus jujur gitu ya, harus open gitu ya. Itu krusial banget. Jadi kejujuran dan open communications adalah salah satu cara untuk menyelesaikan masalah-masalah komunikasi yang sulit itu. Kemudian dia juga membahas tentang building engagement. Jadi begitu bicara mengenai hiring, kemudian performance gitu ya, dia bicara juga engagement. Bagaimana engagement ini menjadi salah satu pilar daripada organisasi-organisasi masa depan. Jadi dia mengatakan kalau organisasi tidak bisa engage ya dengan employees-nya, employees itu nanti merasa kayak mereka bekerja itu nggak ada makna gitu karena nggak terengage gitu dengan stakeholders ini. Nah, sehingga dia mengatakan perlu di-measure setiap saat apakah culture engagement ini atau engagement culture ini sudah suitable, artinya sudah tepat gitu ya. Karena kan harus nyari model-model engagement gitu ya. Nah, kemudian dia memperkenalkan ada 2 gitu ya, culture engagement survey sama employee net promoter score gitu ya. Jadi kalau kita kenal NPS maka dia ada istilah employee NPS gitu ya. Nah, jadi kalau saya kemudian mencoba untuk membandingkan begitu ya, memang akhirnya saya melihat bahwa konteks daripada employer brand gitu ya, misalnya report daripada Global Culture Report misalnya tahun 2020 bahwa everyday experience yang positif ya, makin positif, makin inspiring ya, dan psychologically safe itu bisa improve employee experience and productivity. Nah, jadi organisasi yang memberikan pengalaman yang positif, memberikan pengalaman yang inspiring, kemudian secara psikologically itu safe, ya mereka bisa di sana bisa berpendapat, bisa berbuat salah, ya kan diberikan kesempatan-kesempatan untuk aktualisasi misalnya. Ya, jadi psychological safe itu akan menarik perhatian mereka, akan improve experience mereka terhadap perusahaan, engage gitu ya, sehingga mereka bisa lebih produktif. Maka ada tiga hal ya di dalam global culture report ini, yaitu pertama adalah self efficacy. Dia mengatakan workers need to feel that they have a certain degree of autonomy at work, but they also have to feel supported. Jadi dia mengatakan bahwa employees hari ini ingin mendapatkan otonomi di dalam bekerja,
dipercaya di dalam proses bekerja itu, tetapi juga tidak ditinggalkan begitu aja. Jadi dia juga ingin disupport gitu ya. Kemudian fit and belonging gitu ya. Jadi kalau dia merasa sendiri atau tidak merasa fit dengan organisasi, values, culture, community, dia tidak akan lanjut. Ya, dia tidak akan motivate gitu ya. Jadi dia akan disengage gitu. Yang ketiga adalah team culture, team learning, work relationships gitu ya. Jadi the biggest element contributing to employee engagement has to do with their team. Ya, jadi harus kita sebagai perusahaan harus memperhatikan mereka tuh ada dalam konteks tim mana ini. Tim mereka tuh seperti apa sih? Dinamikanya, friendship di dalam tim itu seperti apa sih? Nah, ini harus menjadi perhatian-perhatian di dalam yang disebut dengan engagement culture itu, begitu ya. Jadi dalam konteks ini NPS itu ya juga digunakan untuk mengukur seberapa banyak employee kita yang mau merekomendasikan perusahaan kita kepada orang lain, gitu ya. Jadi dia mengatakan kalau employee kita sendiri aja tidak suka sama organisasi, mereka stay di dalam organisasi hanya karena apa? Karena facility, karena kalian memberikan juga berbagai kompensasi, tetapi tidak menyenangkan, mereka akan stay, tetapi mereka tidak akan menjadi promoters. Mereka akan menjadi orang yang pasif atau malah detraktor, malah nyebarin kemana-mana, mengatakan don't join this company gitu ya. Karena kenapa? Karena ini itu. Jadi kan sekalian, employee juga harus diukur NPS-nya. Karena kenapa? Kalau tidak, kita akan susah sekali mendapatkan talent pool gitu. Jadi kalau di mana-mana orang akan tanya kan kepada karyawan kalian kan gitu ya. Dia dia akan menjadi juru bicara kan karena dia orang dalam gitu ya. Dan sangat dipercaya tentunya. Kita tahu bahwa di era customer journey seperti ini awareness nggak cukup kan. Mereka pasti akan appealing, akan asking gitu ya. Dan terakhir akan menjadi advocate begitu. Nah, ini yang disebut pengukuran ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah key points ini ya. Jadi menurut Jack Altman di dalam analisa itu dia mengatakan bahwa culture itu benefits ya untuk perusahaan dan juga untuk employees. Jadi a strong company cultures ya tidak bisa sekedar ditambal sulam begitu aja. Jadi it takes conscious effort to foster and maintain. Jadi dia harus ada usaha untuk mengadopsi yang bagus, kemudian memaintainnya gitu. Jadi engagement survey ini adalah salah satu yang paling efektif untuk tahu suhu daripada budaya itu gitu ya. Jadi temperature of the culture itu. Dan akhirnya dari sana bisa dibuatkan actions-nya, diukur, kemudian dikomunikasikan untuk apa? Untuk troubleshooting. Nah, di dalam konteks ini kemudian dia juga mulai bergerak untuk bicara mengenai growth plans. Jadi ini bicara mengenai bagaimana kita bisa membuat employees itu dan perusahaan ini bisa grow together gitu ya. Jadi the one important way to help employees develop is through training, dia mengatakan. Jadi dia percaya bahwa training itu walaupun traditionally itu secara tradisional ya itu adalah apa ya cara approach yang old gitu ya, maksudnya yang old, tetapi dia mengatakan ini penting gitu. Jadi masih tetap penting training ini. Jadi mengatakan justru model daripada training itu sekarang 70-20-10, katanya 70% itu dari job komunitas-komunitas gitu ya. Yang berikutnya adalah dia juga melihat bahwa ada konteks 10% itu datang dari courses ya, dari formal avenues gitu. Jadi ini saran dari si Jack Altman gitu. Nah, recent ini adalah yang terakhir yang saya ingin sajikan kepada rekan-rekan adalah pertama adalah bad managers ruin everything. Ya, ini si Jack Altman kemudian mengatakan bahwa yang buat culture itu nggak tumbuh katanya itu karena kita ketemu dengan manajer yang jelek katanya gitu. Jadi manajer yang jelek ini tidak memprovide long term directions gitu ya. Mereka micromanage gitu ya, jarang kasih feedback ya. Fokusnya itu kepada apa yang bisa dikontribusi oleh karyawan ini kepada perusahaan, bukan kepada
karir daripada si staff ini. Kemudian secara emotional intelligence juga artinya sangat emosional lah begitu ya, judgment gitu. Kemudian misguided focus gitu ya. Jadi selalu fokusnya kepada kesuksesan atau KPI daripada manajersnya ya gitu ya, atau organisasinya, bukan kepada si karyawannya itu sendiri. Jadi ini menurut si Jack Altman adalah juga salah satu faktor kenapa budaya-budaya organisasi itu tidak akan terbentuk ya. Jadi dia mengatakan as a company be obsessed with the quality of your managers. Ya, jadi dia kasih saran bahwa manajer-manajer ini yang harus ditingkatkan kualitasnya. Kemudian kedua adalah changing jobs is a great way to make more money. Jadi dia mengatakan bahwa hari ini jangan kita berpikir bahwa kita sudah memberikan yang terbaik, kita sudah memberikan kompensasi yang terbaik, kita sudah memberikan segala sesuatu kepada karyawan ini. Mestinya mereka akan loyal sama kita. No, ya, karena di dalam free market unbiased eyes gitu ya, staff ini bisa saja dilihat sama perusahaan lain sebagai apa? Sebagai seorang leader yang ready to lead team gitu. Jadi dia adalah orang yang pantas untuk lead team. Sedangkan kita di sini masih nganggap dia sebagai staff, barangkali kita nganggap dia adalah a version of person that we hired ya, sebagai yang kita hire gitu ya, sebagai yang kita tempatkan. Jadi padahal di luar sana orang ini malah punya dilihat sebagai seseorang yang punya capability yang lebih. Jadi dia mengatakan hati-hati gitu ya. Jadi cara pandang kita jangan bias, maksudnya gitu, jangan bias. Kita harus benar-benar memperhatikan. Makanya dia minta kita engage kan gitu ya. Kenapa? Karena kita tidak tahu capabilities ya daripada si karyawan ini, ternyata dia tuh sudah punya capabilities yang lain yang hidden, nggak kelihatan sama kita. Tetapi di luar sana orang lain bisa lihat gitu. Dan ini sesuatu yang menarik. Makanya di mana solusinya adalah kita harus terus ya akan memperhatikan gitu ya retention strategi kita gitu ya, termasuk menyesuaikan misalnya dengan kondisi-kondisi, terutama dalam hal ini dia mengatakan tentang masalah kompensasi begitu ya. Jadi kita harus sesuaikan. Kenapa? Karena kapasitas dia ya kan mungkin di luar sana sudah harganya sekian, sedangkan kita masih hargai dia sekian, sehingga akhirnya menyebabkan mereka akhirnya tentu akan memilih untuk pindah karena mendapatkan sesuatu yang lebih. Nah, dan ketiga adalah people leave when they don't see opportunity for growth. Jadi dia mengatakan orang-orang kita ini akan pergi meninggalkan kita walaupun dikasih gaji tinggi juga dia nggak akan mau gitu ya. Kenapa? Karena dia merasa nggak ada pertumbuhan lagi gitu ya, nggak ada merasa tumbuh lagi. Saya kerjanya gitu-gitu aja gitu ya. Jadi merasa mulai tidak belajar. Jadi ketika mereka tidak belajar, tentu mereka akan mencari organisasi yang bisa membantu mereka untuk mendapatkan apa yang mereka ingin pelajari. Jadi kita sebagai solusinya tuh kita harus tahu employee long term goals-nya, gitu ya. Kemudian kita harus bareng-bareng dengan employee ini bikin petanya, bikin blueprint-nya gitu ya, agar mereka bisa menuju ke sana, gitu ya. Nah, organisasi-organisasi di Indonesia banyak yang sudah menggunakan konteks-konteks blueprint ini ya. Jadi karena semacam planning program buat karir begitu. Tetapi sayangnya tidak terlalu fokus ya, hanya sekedar nice to have kadang-kadang. Nah, ini menurut Jack Altman sesuatu yang harus dihindari. Jangan sampai hanya nice to have, tetapi juga ini bisa dijadikan sebagai salah satu cara untuk retention seperti itu, gitu ya. Nah, jadi itu yang saya saya baca dari buku ini ya, rekan-rekan sekalian. Semoga kita bisa bareng-bareng berdiskusi ya tentang buku ini. Sebentar saja kita boleh saling berdiskusi. Mungkin ada rekan-rekan yang menangkap beberapa aspek dari tulisan dari Jack Altman ini dari paparan saya juga barangkali gitu ya. Mungkin bisa di-sharingkan kepada rekan-rekan semua gitu ya. Mungkin tidak dalam bentuk tanya jawab mestinya, tapi lebih kepada what you feel ya Bapak sekalian ya. Jadi what you feel, what kind of ideas barangkali yang Bapak dan Ibu pikirkan berdasarkan tulisan-tulisan atau paparan yang saya berikan dari tulisan Jack Altman ini tentang people strategy. Jadi mungkin itu lebih menarik kali ya daripada sekedar tanya jawab begitu ya. Tetapi silakan saja kalau ada yang ingin minta klarifikasi ya tentang tulisan-tulisan Jack Altman ini. Thank you very much rekan sekalian. Itu yang saya bisa sampaikan. The floor is yours, Bapak Ibu sekalian, silakan.
Terima kasih, Pak. Kalau dari saya sih ya, pertama bukunya keren. Bukunya keren, saya merasa lagi kuliah itu. Ya, Saya jika merasa memang lagi memang kuliah dan memang benar-benar memang orang yang mendapatkan ya, dan benar-benar mendapatkan ilmu itu loh. Saya rasa hebat ya Pak penulisnya. Mungkin dia entah dia lakukan penelitian berapa perusahaan atau dia memang punya banyak perusahaan apa sehingga dia bisa menghasilkan buku tulisan seperti ini. Itu sih pertama yang saya tangkap ya, hebat mhm, penulisnya gitu loh. ya, iya. Jadi Dan itu apa yang Ibu hebat juga dapatkan? Pak Husni mendapatkan buku ini gitu. Ah, saya 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 baca buku aja, Bu. Iya hebat, ya kan tidak kan banyak buku Pak. Iya, betul. Heeh. Terus, apa, yang 3 utama tadi yang purpose, community, dan grow, setuju sekali sih karena maksudnya gini, menurut saya kita bikin suatu bisnis, kita bikin suatu usaha itu kan memang dalam dalam ditempatkan di satu community ya. Jadi memang kita harus mengangkat kalau kalau mau, bertumbuh dengan bagus, ya memang kita harus mengangkat community culture dari tempat itu sendiri gitu loh. Jadi pada akhirnya visi misi kita itu tidak tidak hanya indah secara tertulis, tapi ya itu akan bisa tercapai, bisa tumbuh ya di saat ya kita kita buat, kita lakukan sesuai dengan culture dari community di mana kita tempat berbisnis gitu. Mungkin itu yang saya tangkap, yang kedua sih Pak, dan ya hubungannya tadi dengan, apa, tim tim culture, tim community, itu semua sudah masuk ke situ ya. Terus yang, company value-nya empathy, effort, grow, customer obsession ya kan yang saya dapatkan selama ini kan benar bahwa yang apa, bisnis itu kan yang kita jual kan sebenarnya bukan cuman objek dari bisnis itu sendiri, tapi, salah satunya kan, yang harus kita jual juga kan adalah servis ya. Jadi pada akhirnya memang customer obsession gitu. Jadi, kalau misalnya saya bawa dalam hal sederhana gitu loh, bahwa sebagus apapun, apa yang kita tawarkan, apa yang kita jual gitu loh, tapi begitu si customer tidak mendapatkan empati dari kita, saya yakin saya tidak akan ada order order ulang gitu. Ya simpelnya di situ. Terus yang tadi terakhir-terakhir sih Pak, ya mungkin itu sih yang ke saya yang tidak perlu saya ada hal yang tidak perlu saya khawatirkan dan tidak mungkin mungkin tidak terlalu relevan ya dengan usaha mikro apalagi yang kita yang di daerah ya. Misalnya tadi yang, eh, persaingan usaha-usaha yang bisa mengambil employee kita gitu loh. Karena saya cukup aman di situ, nggak ada saingan gitu loh. Terus yang kedua mungkin kita ya karena kalau karyawan saya kan ibu-ibu rumah tangga ya, jadi mungkin untuk training atau apa yang sifatnya gimana-gimana mereka nggak perlu. Mungkin ya saya cukup ngajarin yang simpel-simpel aja, misalnya mereka disiplin, mereka menggunakan APD pada saat melakukan melakukan pekerjaan ya, mungkin hal-hal seperti itu sih. Tapi ya saya kembali lagi Pak, bukunya keren, bagus. Saya bener-bener kayak kuliah pagi ini. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Ani, semoga bermanfaat ya. Heeh. Apakah ada pendapat lain? Silakan, silakan. Heeh. Kalau boleh saya Pak, Silakan. mungkin saya lebih cerita terhadap concern saya belakangan ini ya. Saya nggak tahu sih dalam beberapa tahun terakhir ini, saya mulai merasa mungkin yang saya bahas agak sensitif sedikit. Saya mulai merasa cukup banyak orang yang terpengaruh pada nilai-nilai yang menurut saya agak ekstrim gitu ya dalam pengertian dan saya merasa ini tidak terjadi di dalam lingkup organisasi seperti saya untuk non-profit gitu. Nah untuk saya yang non-profit ini saya merasakan hal ini sehingga pada akhirnya awal tahun ini kita ngambil keputusan berat, kita mengeluarkan satu penasehat
karena nilai-nilainya yang jadi berubah menjadi ekstrim gitu, yang menurut saya tadi yang Pak Husin ceritain itu sangat ideal sekali kan, untuk caring, untuk support sama respect gitu. Nah, nilai-nilai mulai saya merasa kesini mulai makin berkurang. Saya juga ngerasa dari anak-anak muda yang kita terima belakangan juga akhirnya ya memang kebanyakan gugur secara apa adanya gitu, berbeda. Tapi pada saat saya juga berbicara dengan teman saya yang pebisnis, dia juga mulai merasakan hal yang sama, Pak, di mana nilai-nilai awal itu nggak terlalu kelihatan, tapi mulai terpisah, dan yang saya agak khawatirkan itu memang banyak terkait dengan agama gitu ya, sehingga untuk mau disentuh juga susah, nggak disentuh tapi itu mengganggu sekali culture perusahaan, organisasi gitu. Itu sih Pak yang dari saya tadi mendengarkan cerita Bapak ini ideal banget sih memang. Tetapi in reality saya kok merasa makin banyak hal-hal yang mulai agak sedikit nakutin buat saya gitu. Itu Pak Husin, makasih. Ya. Memang ini values ini memang sangat menentukan ya Bu ya. Jadi dalam budaya itu memang kesamaan values akan menjadi poros ya, jadi kompas ya untuk kita bisa menentukan arah ya. Jadi kalau memang values itu tidak tapi sesuai. yang mengkhawatirkan perubahan itu terjadi di tengah-tengah, Pak. Awalnya kesannya sudah oke, kayak dengan organisasi Ya, makanya NGO saya itu awalnya berjalan, ini kayak setahun 2 ini orang kenapa jadi berubah. Makanya Teman Jack saya Alma juga mengatakan menceritakan hal yang sama. jangan takut untuk iterate Bu, jangan takut untuk berubah, katanya gitu. Kalau memang tiba-tiba muncul sesuatu yang tidak menguntungkan karena values-nya berubah, ya jangan takut untuk berubah. Jadi dia juga memberikan saran jangan takut untuk iterate, jadi melakukan putar balik maksud dia gitu. Oke. Gitu. Iya. Wow, pengalaman Ibu ya luar biasa ya. Tapi ya syukur ya Bu bisa dilewati ya. Iya, tapi maksud saya ngelihat juga tadi terjadi di private company. Teman-teman saya juga mengeluhkan hal yang sama sih, Pak. Iya. Bahwa kayak nilai-nilai ekstremisme tuh mulai makin dirasa makin terasa aja gitu. Iya. Wow, menarik ya. Ini nanti kita juga bisa jadikan bahan pembicaraan tuh. Thank you Oke, begini. Pak. Thank you. Mas Kemal mau bicara? Ya, boleh Mas Pak Husin. Ya, terima kasih Pak Husin atas ininya, sharingnya. Ini Pak Husin, kalau lihat perusahaan-perusahaan besar ya, perusahaan-perusahaan besar itu kan mereka kan punya tim human capital yang cukup besar juga ya, handal gitu ya, dan mereka pakai ya macam-macam lah sistemnya ya. Mereka pakai OKR, mungkin juga pakai NPS, nah dan sebagainya. Nah tapi mereka tetap kalau saya temuin sih masih ada aja yang mengeluh mengenai tadi yang Pak Husin juga sampaikan, kalau anak-anak muda yang punya talent spesial ini susah di manage gitulah ya. Mereka mungkin ya 2-3 tahun ya udah pindah lah ya. Jadi tadi yang dia selalu melihat ada peluang yang lebih besar di luar gitulah ya. Nah, jadi padahal perusahaan-perusahaan besar ini kan dia udah pakai tadi yang saya sampaikan tadi, sistem yang canggih-canggih gitulah ya. Bahkan juga hire consultant yang hebat-hebat gitulah ya. Nah, jadi memang ada generasi ya anak-anak muda dan juga ada yang udah setengah baya tapi memang punya kemampuan luar biasa, langka tadi juga. Nah, jadi apakah mereka ini ya? Jadi
apakah memang ada perubahan dalam nilai-nilai dalam bekerja gitu loh ya. Jadi ada wabah seperti itu atau bagaimana ya. Jadi orang memang lebih mengejar, kalau pindah-pindah karir itu kan dia mungkin juga bisa lompat-lompat gitu kan ya. Kalau di dalam perusahaan itu biasanya kan pertumbuhannya ya pelan-pelan gitu kan ya. Nah, jadi walaupun di dalam perusahaan besar tapi pertumbuhannya juga pelan-pelan gitu loh. Tapi begitu dia pindah-pindah dia bisa meloncat-loncat karirnya. Nah, jadi ada hal-hal seperti itu. Jadi itu pun juga dialami oleh sejumlah perusahaan besar yang sudah menerapkan sistem human capital yang hebat gitu loh ya. Nah, ini mestinya juga challenging ya, bagaimana cara mengatasinya. Dan itu kan perusahaan-perusahaan kayak Google, mungkin juga Amazon, gitu mungkin kan juga mengalaminya ya. Dan kalau saya baca itu di LinkedIn itu kan ada orang yang memang juga pindah-pindah tuh dari Google kemana gitulah ya. Nah, para petinggi di Facebook pun juga kalau saya lihat kan juga X dari beberapa perusahaan besar lainnya. Nah, itu satu yang pertama. Terus kalau kedua saya ingin mengomentari atau ini sedikit lah mengenai Ibu Arni tadi ya. Jadi walaupun perusahaan kecil Bu, sebetulnya tetap ini sih Bu ya, kalau menurut hemat saya, ini diskusi aja Bu ya, saya juga lagi belajar. Oh, silakan Pak. Ya, jadi walaupun perusahaan kecil tidak ada kompetitor, tapi kita memang tetap harus ini ya, membangun budaya kerja kan yang kompetitif juga ya. Sebab kaitannya sebetulnya bukan terkait dengan kita kekhawatiran staf kita dibajak oleh perusahaan orang lain, karena di sana mungkin kan yang pemainnya tidak sekompetitif di kota-kota besar lah ya. Iya Pak. Nah, cuma kita kan tetap perlu ini kan Bu, meningkatkan produktivitas Betul. karyawan kita. Dan sekarang juga banyak Bu sebetulnya perusahaan-perusahaan dari daerah, perusahaan kecil yang punya daya saing yang luar biasa dibanding perusahaan-perusahaan di kota besar gitu ya. Nah, karena apa ya? Karena tadi dia punya keunikan tertentu gitu loh ya. Nah, ini saya pernah baca ada perusahaan kecil ya dari Salatiga gitu ya. Nah, tapi dia punya tim yang nggak terlalu besar juga, tapi punya kompetensi yang handal sekali sehingga dia jasa juga, servis, dia perusahaan jasa. Nah, dia tuh mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dari berbagai negara di seluruh dunia. Nah, jadi dan di kotanya itu mungkin dia ya hanya Hilang suaranya Pak. Pak Kemal kehilangan suara ya. Oh iya. Kirain internet saya yang Iya sama. Saya pikir suaranya. Ya, kita harus saling ngetes ini. Ya. Ya, concern Mas Kemal ya menarik ya, karena kompetisi mungkin di level Ibu, mungkin di Ibu Arni mungkin levelnya masih less ya, tetapi nanti pas naik tuh ya, pas naik kelasnya itu loh. Ya, dari usaha kecil ke usaha nanti menengah apa itu ya, mungkin itu ya menjadi tantangan. Kalau ke rasa persaudaraan, maksudnya sih karena ini kan kita ya itu tadi Pak, ya saya ngambil yang memang kita infeknya ke yang community, yang culture tadi ya, jadi memang benar ya, lebih memang ke yang kita kuatkan si empatinya gitu loh, jadi ya tim kita ini menganggap ya udah benar-benar dia merasa bagian dari situ. Kalau itu sih selalu kita develop ya.
Cuma tadi sih saya membaca sepintas, yang nggak pindah, mau pindah kemana gitu sih maksudnya. Iya, iya, memang Tapi sih. ya terima kasih sih, keren masukan dari Pak Kemal gitu. Iya, iya. Ya, dia concern ya sama Iya. UKM ya, Bu. Mungkin setelah kita lanjut dulu ya. Siapa Mbak Ayu mau ngomong juga nih? Ya, ini diskusi aja nih. Ternyata employee itu sangat penting ya. Bukunya bagus banget nih. Pak Usin juga jelasinnya keren banget. Saya baca beberapa kemarin, ada sih masukan gitu, employee itu kamu jalannya dari employee dulu gitu. Cuma saya pikir-pikir untuk presentasi Desember, kayaknya nggak terlalu important banget ya. Tapi ternyata pas saya dengar dari Pak Usin, wah, nggak hanya BOD atau BOC atau manajer aja ya, semua staff harus ikut ya, berperan ya. Iya, makasih Pak Usin, dapat pencerahan nih. Jadi nanti kalau rencana Desember saya presentasi, saya push itu gitu. Jadi jangan cuman middle up aja, middle down kita harus pegang gitu Pak Usin. Iya Pak Usin, makasih banget ya. Betul. Ada penelitian sih tentang frontliners itu sebenarnya ya. Jadi bagaimana budaya service itu sebenarnya mulainya kentalnya tuh di frontliners sebenarnya. Misalnya begitu. Jadi kalau persepsi korporat itu ya, itu ingin sejalan ya, itu frontliners-nya itu yang harus kita benahi ya, kita betul. bareng-bareng. Ya. Agar bisa meningkatkan employer brand tadi begitu. Ya, ini sih yang belum nih di kita nih, belum rata ya, nggak semua jalan. Ya deh Pak Usin, makasih. Thank you. Mas Kemal, mau lanjut? Iya, tadi hilang saya. Keputus, ya. Tadi keputus sampai mana, Pak? Ya, jadi Pak Kemal ini kasih masukan ke Ibu Arni ya, bahwa harus kompetitif juga UKM-nya ya, ngadepin situasi. Mungkin di situasinya Ibu Arni, pegawainya itu ibu-ibu rumah tangga, Pak Kemal. Ya. Jadi mereka orang-orang sekitar pertanian, perkebunan itu sebenarnya, dan kampung itu ya maksudnya. Ya, jadi walaupun ini sih Bu, Ibu kan memang nggak, saya tadi cuma mau ngasih ilustrasi. Jadi walaupun di tempat Ibu tingkat persaingannya mungkin tidak seketat di kota-kota besar. Nah, tapi sebetulnya Ibu juga punya peluang besar untuk menjadi hebat di Indonesia, bahkan di dunia ya. Jadi saya kasih contoh, ada tadi perusahaan di Salatiga, perusahaan kecil juga, dia di bidang jasa. Nah, di sana mungkin juga nggak banyak pesaingnya. Nah, tapi dia memiliki jasa yang bisa dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar di luar negeri. Karena apa ya? Karena dia punya keunikan ya, punya kompetensi khusus yang memang dibutuhkan. Nah, jadi walaupun dia kecil, di kota kecil, nah tapi dia karena punya keunggulan tertentu yang unik, dia bisa memiliki klien-klien yang besar gitu lah. Nah, Ibu juga gitu kan. Di daerah Ibu, saya yakin Ibu memiliki keunikan tertentu gitulah ya. Jadi kalau walaupun sekarang misalnya sudah banyak usaha kopi, tapi mungkin kopi Ibu kalau bisa menemukan uniqueness tertentu. Dan ibu-ibu ini kan memang jadi walaupun itu ibu-ibu rumah tangga, tapi kan saya yakin mereka memiliki ketelatenan tertentu ya, dan mungkin di daerah Ibu memiliki cara mengolah kopi yang unik juga, punya aroma yang unik juga ya. Yang betul Pak, emang itu yang kekhususan dari kita gitu loh. Ya. Nah, kalau itu keunggulan-keunggulan itu terus secara bertahap dikembangkan, jadi ibu-ibu tuh saya yakin juga akan memiliki potensi yang luar biasa tadi. Nah, jadi kalau kaitannya sama ini kan mengelola talent ya Pak Husin ya. Ya. Mengembangkan talent. Nah, talent itu kan nggak hanya orang-orang profesional, tapi ibu-ibu itu pun sebenarnya juga talent itu. Talent yang luar biasa yang bisa dikembangkan. Kan ibu-ibu tuh mungkin mempunyai keunikan, mempunyai ketelatenan, mempunyai naluri-naluri yang mungkin nggak dimiliki oleh
apa ya, profesional kota Ya, atau betul, betul. pekerja-pekerja di kota. Itu aja sih Bu. Jadi Ya, Ibu juga punya opportunity yang luar biasa itu. sepakat. Terima kasih Pak. Wow, thank you ya Mas Kemal, thank you. Ya, ini saling membantu, memikirkan gitu ya, untuk mengusahakan agar kita semua bisa lebih improve ya. Oke, thank you. Pak Prasetyo mau bicara sebentar Pak, 1-2 menit. Boleh Pak Husin? Silakan. Saya cuma ingin cerita sedikit aja sih Pak. Ya. Terkait dengan people strategy ini biasanya kalau misalkan ditarik ke lingkup yang lebih besar kaitannya dengan sekarang mungkin lagi hitsnya transformasi perusahaan ya Pak ya. Ya. Cuman memang rasa-rasanya ketika diimplementasi itu, ketika transformasi itu dari internal agak-agak susah juga tuh Pak. Apakah memang kalau misalkan transformasi itu motor penggeraknya itu memang harus dari profesional dari luar atau memang seperti apa ya Pak? Karena saya juga lagi mengalami juga sih, kebetulan jadi koordinator salah satu perusahaan untuk transformasi. Itu aja sih Pak. Iya, masalahnya orang-orang di internal mungkin sudah tadi ya NPS-nya jelek. Gitu ya. Jadi menurut Jack Altman gitu ya, kenapa transformasi di organisasi menemui banyak kendala, karena tadi ada kepentingan-kepentingan ya kan yang banyak banget di dalam organisasi tersebut, tetapi ini tidak dibuat kolaborit begitu. Jadi di jalan-jalan sendiri-sendiri ya, dan kemudian waktu di NPS, waktu di survei ya, culture engagement survey, kemudian juga NPS itu nilainya rendah, jadi banyak detraktornya, jadi banyak yang kecewa, banyak yang ini mereka begitu. Jadi akhirnya menyebabkan mereka merasa kayak enggak ada trust-nya. Nah, jadi dia mengatakan tadi di awal-awal ya harus ada trust itu. Ya, itu salah satu glue sebenarnya untuk atau mengakselerasi transformasi sebenarnya. Jadi harus ada trust juga di situ ya. Jadi kalau memang organisasinya sudah tidak ada trust, kemudian tidak terbiasa untuk kolaborasi gitu ya, mungkin perlu dibantu dari profesional di luar organisasi Pak, begitu. Ya, terima kasih Pak. Mungkin saya juga menanggapi betul sekali Pak. Kebetulan saya di salah satu perusahaan BUMN juga. Bahkan di tempat kami pun kita hire konsultan dari luar negeri untuk meningkatkan trust dan mengelaborate semua Pak. Dan itu Pak, sesuai dengan materi di Pak Usen tadi. Betul, ada pihak ketiga, ada tangan pihak ketiga untuk mengelaborate suatu organisasi ya Pak, gitu ya Pak. Betul. Karena permasalahannya tadi saya katakan banyak perusahaan itu bertransformasi itu ketika membutuhkan, sedangkan menurut Jack Altman itu nggak boleh misterius gitu. Jadi kayak gitu-gitu tuh harus terbuka. Ya kan, dari awal, makanya disebut feedback itu dari awal tuh didesain sudah. Jadi dibuka pintu-pintu untuk feedback itu sehingga terjadi kayak improvement yang terus-menerus. Kalau jalan terus tiba-tiba satu titik mentok terus baru transformasi, nah itu sudah tidak terbiasa tuh Pak, trust-nya nggak kebentuk ya, konflik lebih banyak seperti itu, sehingga akhirnya menyebabkan kebuntuan di dalam komunikasi, sehingga membutuhkan orang lain ya, profesional lain untuk masuk untuk menjadi middle-nya ya, menjadi penengahnya itu. Terima kasih Mas Irfan, Mas Prasetyo ya, terima kasih. Pak Farbi ada? Ada mungkin sharing sedikit ya. Jadi dengar teman-teman diskusi juga dari Pak Husin juga, kan kantor saya juga termasuk karyawan sekitar 800 orang tuh. Kita juga dari waktu ke waktu setiap 2-3 tahun pasti ada aja tuh namanya framework sistem baru, entah itu 360, OKR, apapun. Kita kayak rasa tuh kayak pernah mengalami semuanya gitu. Nah, kalau menurut HR kami itu ini adalah cara kita buat kayak measure karyawan, kita mendengar kalian segala macam. Mereka sih dari sudut pandang mereka itu seperti itu gitu. Kita udah manggil pihak ketiga, kadang-kadang kita manggil bantuan dari regional HCD-nya. Tapi di lain pihak sebenarnya kan saya juga perwakilan karyawan buat beberapa departemen di kantor. Ketika saya dengarkan dari sudut pandang karyawan, mereka bilangnya, ini perusahaan maunya apa sih? Banyak banget PR-nya ya.
kita dikit-dikit diukur, kita dikit-dikit ini. Ini ya indikatornya mungkin salah satunya udah nggak ada trust-nya juga ya, kayak yang tadi Bapak bilang kan. Iya. Nah, di sini tuh pas saya udah perhatikan 5 tahun terakhir ini sih, itu belum, walaupun udah manggil profesional tuh pun belum ada perbaikan lagi gitu. Jadi tuh mereka tuh kalau melihat itu kalau ada kayak gini, dari awal tuh mereka sudah skeptis terlebih dahulu gitu. Sampai akhirnya kita tuh bingung. Sebenarnya nih, kalau udah terjadi dalam kondisi seperti ini, sebenarnya apa sih yang paling bagus, approach paling awal, yang awal-awal bisa dilakukan kayak gitu? Saya sih sempat kepikiran itu sih, Pak. Mungkin Iya. ada insight, Pak. Iya. Saya kemarin malam barusan nonton film Midway, Pak. Midway, ini dari cerita Perang Dunia Kedua ya, ketika Jepang nyerbu Pearl Harbor, kemudian akhirnya Amerika terlibat di dalam Perang Dunia Kedua. Kan Amerika tidak terlibat ya, Jerman dengan Eropa, Jepang dengan Asia kan. Amerika kan nggak ikut ya, tapi karena diserang sama Jepang, akhirnya dia attack Jepangnya. Nah, Midway itu kan pangkalan militer paling luar yang dekat dengan Jepang, yang Jepang merasa itu ancaman buat Jepang, jadi harus dihancurkan. Dan bocor itu ininya intelligence-nya, kemudian tentara Amerika kemudian mengerahkan ya kan kemampuan Pasifik skuadronnya ini untuk menghantam Jepang di perang Midway ini. Nah, satu hal yang saya sangat dapat pelajaran dari film ini adalah gini. Bagaimana presiden ya pada waktu itu, presiden Amerika pada waktu itu dia sampai bisa memberikan kepercayaan untuk Panglima Armada ya Pasifik itu bukan ke jenderal utamanya, tapi dia kasih ke jenderal yang di bawahnya gitu loh. Si Nimitz ini. Ya, jadi Pak Kemal mungkin tahu sejarah Nimitz ini adalah jenderal yang sangat sangat berperan yang mengalahkan Jepang ya. Gitu. Jadi nama kapal induk, Pak ya. Betul. Jadi nama kapal induk, Pak gitu. Betul. USS Nimitz. Itu Jenderal Nimitz ini dia itu bukan panglima tertinggi tentara Amerika pada waktu itu. Dia itu di bawahnya. Kayak dia itu kepala staf begitu. Tapi dia ditunjuk ya sama, kenapa? Karena gini, alasannya ini menarik nih alasannya. Alasannya adalah menurut Presiden Amerika Serikat pada waktu itu, kenapa dia pilih jenderal ini, karena dia merasa untuk menghadapi situasi dengan Jepang ini butuh orang yang punya cara berpikir sama seperti orang Jepang itu. Begitu. Makanya kenapa dia ngambil intelligence officer-nya juga atas militer yang pernah ditempatkan di Tokyo gitu ya, orang-orang yang mengerti gitu ya tentang kondisi itu. Jadi yang menjadi pertimbangan itu adalah orang ini mampu berempati, maksudnya. Mampu berempati itu dengan kondisi ini. Jack Altman tadi di dalam bukunya juga tadi saya tuliskan ya, salah satu values daripada perusahaannya Jack Altman, perusahaan namanya Lattice ini, itu salah satunya adalah empati, dia mengatakan. Jadi tahu ya potensi, tahu kemudian problem dan macam-macam. Jadi orang yang menjadi kepala transformasinya pasukan Amerika berhadapan dengan Jepang itu adalah orang yang actually dia ngerti gitu loh. Jalan pikirannya orang Jepang itu gitu loh. Nah, jadi kenapa akhirnya dia bisa menduga ya Jepang itu akan ke sini, Jepang itu akan ke sana gitu. Dia bisa menduga dan kemudian dia membuat banyak strategi untuk mengatasi itu. Dia dengan segala kekurangan ya kan, karena tentara Jepang tentunya kalau front medan perangnya di wilayah Jepang kan tentara Jepang lebih untung ya karena banyak bantuan ya. Nah, sedangkan kapal induk Amerika waktu itu cuma 5, 1 tenggelam, tinggal 4 gitu ya, dan kemudian skuadron Pasifiknya hancur kan, karena perangnya itu kan nggak kayak sekarang, tekan tombol peluru masuk, mereka tuh jarak dekat semua gitu terbang ya, perangnya. Jadi kemungkinan besar begitu ya Mas Arfi. Jadi kemungkinan besar tim transformasinya atau orang yang profesional yang masuk kemudian menyerahkan serah terima ini kepada tim ini, timnya kurang ini ya, kurang relate. Tapi sekali lagi saya tidak dalam konteks menilai ya, tetapi lebih kepada mungkin dugaan ya, seperti itu, dugaan saja bahwa ada konteks-konteks yang lebih tidak relate ya, artinya tidak relate
situasi itu, sehingga menyebabkan buntu lagi ya, gitu. Iya. Mungkin Pak Husin, Ya, silakan Mas Amal. ya ini saya ini aja sih nimbrung aja tadi diskusinya dengan Mas Farbi ya. Iya. Farbi. Monggo Pak. Nah ini kan memang kalau saya lihat juga ya, ini memang benar sih Mas. Selama ini kan selalu hadir di kita ini kan berbagai konsep manajemen ya. Dan itu kan nggak hanya di human resources saja sih, di marketing juga gitu, di strategi manajemen juga begitu. Nah, jadi buat perusahaan-perusahaan besar yang punya karyawan ratusan, yang budgetnya besar, itu memang seperti tergoda untuk menggunakan konsep-konsep baru tadi ya. Jadi tadi Mas Farbi kan cerita pakai ini, pakai itu, pakai ini, sehingga karyawan akhirnya malah gerundel kan ya. Ini saya mau diukur apa lagi nih? Saya mau diapain lagi nih? Nah, ini saya lihat kan banyak ini yang kejadian-kejadian seperti ini nih. Dan repotnya, ini pengamatan dari luar juga ya, banyak perusahaan tuh merasa hebat juga nih kalau udah pakai konsep-konsep yang canggih-canggih gitu. Nah, cuma ya tadi Pak, akhirnya karena bingung pakai konsep ini, konsep itu, jadinya gaduh-gaduh nggak karuan ya. Nah, jadi ini mungkin memang perlu ini sih Pak, ini sebetulnya fenomena yang menarik juga ya. Bagaimana, sebetulnya kan kalau untuk mengelola manusia, mengelola karyawan itu kan mungkin nggak perlu tools banyak itu gitu kan ya. Nah, sehingga akhirnya malah menjebak kita sendiri gitu lah ya. Nah, jadi mungkin menurut Pak Husin gimana ini adanya fenomena seperti itu? Kalau menurut saya sebetulnya ya asal kita tadi ya penilaian perlu ya, pengukuran kinerja perlu gitu loh ya. Tapi kan mestinya nggak perlu sampai secomplicated yang tadi juga diceritakan oleh Mas Farbi tadi kan ya. Terus tracking perlu sehingga mereka tuh dan open perlu ya, transparansi perlu gitu loh ya. Jadi kan sebetulnya memang perlu ada transparansi dalam penilaian, ada trackingnya, ada dialognya dalam pengembangan staff, sehingga kita bisa sama-sama tumbuh bersama-sama gitu ya. Nah, tapi dengan adanya berbagai macam tools ini kan kemudian malah menjadi complicated. Gimana Pak Husin? Iya. Saya ingat perkataan Pak Yahya ya, presidirnya BCA itu ya, ketika ditanya, kan aku sharing juga kalau nggak salah ya ke rekan-rekan bahwa dia tidak mau matiin SMS banking itu. Kenapa? Karena 60% nasabah dia hari ini masih menggunakan SMS banking, padahal dia sudah mainnya di aplikasi, mobile banking dan macam-macam gitu ya. Tapi SMS banking tetap dia nurture ya, jadi dia ekosistem daripada teknologi lama ini tetap dipakai sama dia. Ini menandakan bahwa sebenarnya kita harus balik-balik lihat customer gitu, lihat siapa sih stakeholder kita ini dan lihat mereka itu sebenarnya sudah optimum belum di dalam menggunakan metode-metode itu. Kan kadang-kadang belum optimum juga ya gitu ya. Kita terlalu ambisi untuk adopsi yang baru, tetapi yang baru ini belum tentu bisa improve ya rekan-rekan ini. Contoh banyak misalnya generasi X dan baby boomer di organisasi, mereka taunya PDCA barangkali gitu loh, plan do check action gitu ya. Ya itu mungkin akan lebih optimum kalau kita kemudian lebih fokus ke situ. Hanya memang nanti metode plan do check actions-nya ya ada hal-hal yang kita tambahin ya, nggak perlu baru amat gitu kita tambahin. Jadi slightly kita lakukan perubahannya, tidak langsung drastis begitu, karena gini ya, switching cost, ingat ya, ada konsep namanya switching cost. Jadi setiap kali ada perubahan dia akan ada cost-nya. Nah ini cost ini nih mampu di ini nggak bisa di switch nggak ini? Kalau enggak biaya ini besar sekali, gitu ya, besar sekali. Misalnya untuk saya pernah nangani satu organisasi gitu ya, konglomerasi ya, untuk mengadopsi teknologi baru itu butuh waktu sampai 5 sampai 10 tahun.
gitu loh. Baru organisasinya nyaman pakainya gitu, baru ngerti oh begini, baru bisa optimum. Awal-awal aduh trial error gitu ya kan, setengah mati. Nah tapi kalau dalam perjalanan terus kemudian robah lagi kan, mereka belajar lagi dong gitu ya, dari nol lagi. Switching cost-nya sangat tinggi sekali. Jadi setuju sih, perlu ada research ya sebenarnya ke dalam, yang ini yang jarang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Di Amerika, Eropa mereka sudah normal gitu ya, apa-apa research ke internal, apa-apa research internal gitu ya. Jadi misalnya contoh employee satisfaction. Di Indonesia mungkin sudah kenal istilah employee satisfaction, tapi nggak ada yang melakukan surveinya dengan sungguh-sungguh, begitu ya. Di Amerika, Eropa, wah mereka tiap 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan tuh rilis itu, ya data-data mengenai employee satisfaction. Ya kan NPS misalnya, kita kenal NPS sudah lama, tapi jarang kita pakai buat perusahaan kan begitu. Kira-kira gitu tuh. Jadi kita perlu validasi ya, menurut saya ya, perlu validasi. Jadi sebelum menggunakan metode-metode itu kita harus lihat root ya daripada setiap metode. Jadi latar belakangnya gitu, latar belakang hipotesanya. Kenapa kok ada teori ini? Kenapa ada teori itu? Itu pasti ada hipotesanya. Seperti itu. Nah, hipotesa ini yang perlu kita lihat karena jangan-jangan dia background-nya perusahaannya sudah beda sekali dengan perusahaan kita kan. Jadi tentu akan sangat berbeda. Oke, rekan-rekan sekalian, waktu sudah menunjukkan 11.14. Saya rasa kita boleh call it a day. Ya, terima kasih ya rekan sekalian semua. Saya akan sudahi